Selamat pagi. Di sini saya akan memaparkan laporan best practice saya selama PPL. Selama PPL kemarin di hari Selasa 12 Desember 2023 dan kebetulan saya PPL di SMK 1 Kota Waringin Lama. Di sini saya mengusung tentang penggunaan media pembelajaran aplikasi Lingodir dan video pendek dalam pembelajaran bahasa Prancis dengan materi se-présente untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Di dalam pendahuluan saya, di sini ada tentang literatur dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 48 dan 59. Upaya dikembangkan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi dan informasi. Dalam Sulisworo dalam Nugroho 2020-148 menyatakan melalui sistem pendidikan dan sumber daya manusia yang baik mampu meningkatkan daya saing Indonesia. Guru yang profesional itu tidak hanya pintar dalam menyampaikan materi, tetapi mampu mengkondisikan pembelajaran supaya berjalan dengan baik dan menambah minat siswa untuk terus belajar. Hal itu bisa dilakukan oleh guru dengan menggunakan media dalam pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar. Hal itu ditegaskan oleh Sadiman dalam Handayani 2016 halaman 5, menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran menimbulkan kegairahan belajar dan memungkinkan interaksi yang langsung antar anak didik, lingkungan, dan kenyataan serta memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan dan minat. Tidak hanya meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa, tetapi media juga dapat membuat siswa mengalami sendiri materi yang sedang dipelajari, yang menyebabkan siswa mudah dalam memahami materi serta pembelajaran berlangsung secara efektif tanpa menggunakan waktu yang lama untuk siswa paham akan materi yang diajarkan. Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan melalui internet dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Namun, tidak banyak juga media bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran dengan efektif dan diminati siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh untuk belajar. Inilah yang menjadi tantangan guru atau pengajar dalam memilih baik-baik media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian latar belakang yang membuat saya untuk mengangkat judul ini adalah peserta didik belum mengenal bahasa Prancis sebelumnya, sehingga penulis harus mencari cara untuk membuat pembelajaran yang menarik untuk memotivasi peserta didik mempelajari bahasa Prancis. Kemudian yang kedua adalah peserta didik menganggap mempelajari bahasa Prancis itu sulit, sehingga guru tertantang untuk mencari inovasi pembelajaran yang membuat peserta didik mudah memahami materi yang akan disampaikan. Permasalahan di atas menjadi prioritas penyelesaian masalah pada praktik mengajar kali ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah dengan menghadirkan pembelajaran inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik, yaitu dengan menggunakan TPEC, melalui media pembelajaran aplikasi Lingodir dan video pendek, serta dengan penerapan pembelajaran HOTS dan PJBL. Penerapan model pembelajaran ini juga sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digitalisasi saat ini, yang sangat praktis dan efisien. Kehadiran model pembelajaran ini mampu memotivasi dan memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik dalam belajar. Di samping itu, peserta didik semakin merdeka dalam belajar sesuai dengan karakteristik dan kecerdasan masing-masing. Pada pembelajaran kali ini saya merancang pembelajaran inovatif dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu TPEC, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge, sebagai kerangka dasar integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis neuroscience, pendekatan pembelajaran. Adapun teknologi yang dipakai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pada unsur ini, teknologi yang saya gunakan adalah aplikasi game bahasa, yaitu Lingodir. Manfaat dari aplikasi ini yaitu peserta didik belajar bahasa sesuai dengan konteks sehari-hari, mudah dan disesuaikan dengan level pemahaman peserta didik. Yang kedua, peserta didik belajar sambil bermain dan itu sangat menarik dan interaktif bagi mereka. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk mempelajari bahasa Prancis. Kemudian yang selanjutnya adalah yang saya pakai memberi stimulus mereka dengan menonton video pendek, memanfaatkan video pendek yang saya ambil dari media sosial TikTok. Manfaat yang didapatkan dari peserta didik yaitu peserta didik
cenderung lebih terlibat karena video pendek dari TikTok seringkali memiliki elemen kreatif dan menghibur. Hal ini dapat meningkatkan minat mereka terhadap materi perkenalan diri dalam bahasa Prancis. Yang kedua, penggunaan TikTok dapat membawa unsur budaya Prancis yang aktual dan relevan ke dalam kelas. Peserta didik dapat melihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari oleh penutur asli atau orang yang memahami budaya Prancis. Yang ketiga, penggunaan TikTok dapat membawa unsur budaya Prancis yang aktual dan relevan ke dalam kelas. Peserta didik dapat melihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam konteks sehari-hari oleh penutur asli atau orang yang memahami budaya Prancis. Yang selanjutnya, TikTok adalah platform yang populer di kalangan remaja dan muda, sehingga memanfaatkannya sebagai alat pembelajaran informal dapat membuat pembelajaran terasa lebih santai dan kekinian. Hal ini dapat merangsang peserta didik untuk terlibat lebih aktif. Nomor 5, melihat dan mendengarkan penutur asli bahasa Prancis di TikTok dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berbicara mereka. Mereka dapat mengamati intonasi, kosakata, dan ekspresi wajah yang digunakan dalam konteks perkenalan diri. Yang keenam, stimulus visual dari video TikTok dapat membantu peserta didik dalam memahami konten secara lebih baik. Dukungan visual dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kata-kata dan frasa yang digunakan dalam konteks perkenalan diri. TikTok dikenal karena kreativitasnya. Peserta didik dapat merasa termotivasi untuk menghasilkan karya-karya kreatif mereka sendiri dalam bahasa Prancis setelah melihat video-video yang menginspirasi. Yang kedelapan, dengan menonton video pendek TikTok, peserta didik bisa lebih termotivasi dan memberi contoh yang nyata saat pembuatan proyek selanjutnya. Kemudian pembelajaran project based learning yang saya usung kali ini adalah membuat video pendek dengan materi seprezongte, dan ini bermanfaat bagi peserta didik, yaitu keterampilan komunikasi bahasa Prancis berkembang. Melalui proyek, peserta didik dapat merasakan situasi perkenalan diri dalam konteks dunia nyata. Atau bisa dibilang, peserta didik dapat mengaplikasikan perkenalan bahasa Prancis dalam situasi sehari-hari, sehingga peserta didik lebih mendapatkan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Yang selanjutnya, pembelajaran yang menarik dan interaktif sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan tegang saat belajar bahasa asing. Kemudian, pembelajaran HOTS, Higher Order Thinking Skills. Di sini, pembelajaran HOTS dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan, serta membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Perancis. Untuk pembelajaran HOTS yang saya usung di pembelajaran kali ini adalah mereka setelah menonton video, mereka akan melakukan diskusi yang mana menuntut mereka berpikir kritis, menganalisis kata-kata yang diucapkan dalam game maupun video. Kemudian, keuntungan bagi mereka adalah menjadi peluang bagi peserta didik untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Yang selanjutnya, peserta didik mendapatkan pemahaman yang mendalam dan bermakna. Tidak hanya menghafal informasi yang mereka dapat, tetapi memahami dan menerapkannya dalam konteks yang bermakna. Yang selanjutnya, peserta didik didorong untuk lebih mandiri saat menganalisis, mengevaluasi, dan mempraktekkannya secara langsung di depan kelas maupun di kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang saya usung lagi di sini dalam pembelajaran kali ini adalah pemahaman literasi dan numerasi dalam mempelajari bahasa Prancis. Pengayaan bagi peserta didik untuk lebih mengenal bahasa Prancis yang dipelajarinya. Kemudian mengaitkan manfaat belajar bahasa Prancis di sekitar tempat tinggal atau mengaitkan dengan manfaat belajar bahasa Prancis dengan kearifan lokal daerah sekitar. Kemudian yang selanjutnya sebagai motivasi bagi peserta didik untuk mempelajari bahasa Prancis. Adapun tantangan yang saya hadapi ketika selama pembelajaran PPL adalah adanya gangguan teknis saat pembelajaran yang menggunakan TPEC, misalnya sinyal kurang mendukung untuk membuka aplikasi game Ligodir, mati listrik saat sedang menonton video pembelajaran menggunakan Infocus yang memerlukan daya listrik. Beberapa siswa memerlukan penyesuaian untuk belajar menggunakan game di aplikasi Ligodir. Kemudian, guru belum sepenuhnya memahami kondisi peserta didik. Pada situasi ini, peserta didik dapat cepat memahami setiap instruksi yang diberikan sehingga materi yang diberikan sangat cepat berakhir sebelum waktunya. Yang selanjutnya, pengelolaan waktu.
Karena kondisi peserta didik yang sangat cepat menangkap materi yang diberikan, estimasi waktu yang diperlukan lebih cepat daripada yang direncanakan. Kemudian eksplorasi materi, pengayaan dan penguatan. Guru harus lebih banyak memperkaya wawasan dan pengetahuan untuk mengajarkan materi yang lebih dari yang sudah dipersiapkan. Kemudian, pembuatan rencana evaluasi harus jelas, matang, dan menyeluruh agar semua aspek bisa terukur pada pembelajaran saat itu. Kemudian aksi yang saya lakukan selama pembelajaran menggunakan aplikasi ini adalah pertama kali peserta didik membuka aplikasi Linggodir, kemudian memulai game edukasi bagian pertama untuk mengucapkan salutasyon. Selama 15 menit atau 20 menit mereka berlatih dengan menggunakan aplikasi Linggodir. Setelah itu, para siswa melihat video perkenalan diri dari akun TikTok Friends with Claudine dan My Friend Story. Peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi bunyi yang mereka dengar dari game Linggodir dan video Sprezonte. Peserta didik bersama kelompoknya mengidentifikasi kata-kata apa saja yang digunakan untuk perkenalan diri. Peserta didik secara berkelompok melafalkan kata-kata yang ada dalam Linggodir dan dari video pendek. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan menyampaikan gagasan, pandangan, dan pemikiran mengenai materi secara lisan. Peserta didik saling mengoreksi kata jika kurang tepat dengan yang mereka dengarkan. Peserta didik secara berkelompok menambahkan data yang telah mereka kumpulkan untuk mendukung gagasan, pandangan, dan pemikiran mereka. Peserta didik secara berkelompok menyusun kalimat-kalimat yang menggambarkan perkenalan diri secara lisan. Peserta didik di setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk lisan di depan guru untuk koreksi pengucapan dan penilaian pronunciation. Guru mengoreksi jawaban peserta didik sebagai asesmen berbicara. Apabila ada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan atau kemampuan berbicara masih kurang baik, maka murid tersebut akan diminta mengulang kembali video pembelajaran dengan pendampingan guru dan dibantu dengan transkrip video secara lengkap beserta artinya atau bisa dengan membuka game bahasa Linggodir. Peserta didik menyimak tanggapan guru mengenai hasil pekerjaan mereka dan simpulan materi pada pembelajaran hari ini. Kemudian di kegiatan penutup, peserta didik diberikan penjelasan mengenai proyek selanjutnya yang akan dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah refleksi peserta didik melalui angket. Terdapat beberapa solusi atau aksi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul saat kegiatan pembelajaran, yaitu untuk mengatasi sinyal atau kapasitas smartphone yang kurang mendukung saat pemakaian aplikasi game Linggodir, di sini saya menyarankan untuk peserta didik tersebut belajar bersama dengan teman satu kelompoknya yang sudah bisa membuka atau mengakses aplikasi tersebut. Yang kedua, solusi yang saya ambil ketika gangguan teknis mati listrik saat penayangan video pembelajaran adalah dengan mengirim video pembelajaran tersebut ke WA ke WA group yang sudah saya bentuk sebelumnya. Atau saya bisa mengirim link atau nama akun yang harus mereka akses melalui HP mereka masing-masing. Yang ketiga, solusi yang saya ambil ketika gangguan teknis mati listrik saat penayangan video pembelajaran adalah dengan mengirim video pembelajaran tersebut ke WA yang sudah saya bentuk sebelumnya. Maaf, di sini ada pengulangan, jadi sebenarnya ini tidak perlu. Oke, saya lanjutkan untuk yang nomor 4. Guru harus lebih mempersiapkan banyak materi dan inovasi-inovasi pembelajaran lainnya untuk memberi penguatan dan pengayaan bagi peserta didik yang sudah selesai menyelesaikan tujuan pembelajaran lebih cepat. Pemberian umpan balik yang saling membangun untuk guru dan siswa agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menghadapi siswa yang kurang percaya diri, guru mendorong peserta didik dalam satu timnya untuk memberikan motivasi. Cara lainnya yaitu dengan memberikan waktu persiapan lebih untuk peserta didik tersebut agar lebih baik lagi dalam menampilkan proyeknya. Kemudian ada refleksi dan dampak hasil pembelajaran yang dicapai setelah penggunaan media Linggodir dan video pendek adalah sebagai berikut. Bagi peserta didik, hasil dari penilaian kemampuan berbicara yaitu 100% tercapai tanpa adanya yang melakukan remedi. Hasil dari refleksi pembelajaran yaitu dari 14 orang, 10 diantaranya mereka sangat aktif dalam pembelajaran. Kemudian 6 diantaranya mereka sangat baik dalam memahami materi yang disampaikan, sedangkan 8 lainnya cukup baik.
Sedangkan kemampuan guru untuk mengajar materi, 12 peserta didik menjawab guru sangat baik dalam mengajarkan materi tersebut, sedangkan 2 peserta didik lainnya menjawab cukup baik. Untuk kesesuaian aplikasi dan dengan pembelajaran, dari 9 peserta didik menjawab sangat baik, sedangkan 4 peserta didik menjawab cukup baik, sedangkan 1 peserta didik menjawab kurang. Setelah dianalisis, 1 peserta didik tersebut smartphone-nya kurang kompatibel untuk mengunduh aplikasi Lingodeer. Yang selanjutnya, penilaian kesesuaian video pendek dengan pembelajaran yaitu 9 peserta didik menjawab sangat baik, sedangkan 5 peserta didik menjawab cukup baik. Kemudian, penilaian kesesuaian proyek dengan materi pembelajaran. 7 peserta didik menjawab sangat baik, sedangkan 7 peserta didik lainnya menjawab cukup baik. Kemudian ketertarikan peserta didik dengan proyek yang akan dibuat, yaitu 5 peserta didik menjawab sangat baik, 6 peserta didik menjawab cukup baik, sedangkan 3 peserta didik menjawab kurang. Setelah dianalisis dari 3 peserta didik yang menjawab kurang adalah peserta didik yang memang kurang suka untuk tampil ke depan untuk membuat video atau kurang percaya diri saat di video. Yang selanjutnya adalah penilaian ketertarikan peserta didik dengan bahasa Prancis. Hasilnya, semua peserta didik sangat tertarik dengan bahasa Prancis. Meskipun menurut mereka sulit dalam pengucapannya, namun mereka antusias jika pembelajarannya menyenangkan. Sedangkan penilaian terakhir adalah respon peserta didik terhadap keseluruhan pembelajaran. Menurut mereka sangat senang dengan pembelajaran saat itu, dan peserta didik meminta untuk kedepannya guru lebih mengajarkan hal-hal baru dengan model dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian hasil refleksi dari guru itu sendiri yaitu tujuan pembelajaran tercapai 100%, terbukti dari nilai peserta didik tidak ada yang memerlukan remedi. Kemudian, upgrade kemampuan guru untuk lebih mengeksplor materi yang akan diajarkan ke depannya dengan memanfaatkan pembelajaran yang inovatif dari segi metode dan model pembelajaran maupun media ajarnya. Selanjutnya, perbaikan atau revisi modul ajar agar lebih baik lagi, menciptakan situasi kelas yang menyenangkan dan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Simpulan dari laporan best practice saya yaitu, dengan demikian, penggunaan media pembelajaran seperti aplikasi Lingodeer dan video pendek dalam proses pembelajaran bahasa Prancis dengan materi seprezongte telah terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Metode ini tidak hanya memberikan variasi dalam pembelajaran, tetapi juga merangsang keterlibatan aktif siswa, memperkaya kosakata, dan memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi dalam bahasa Prancis. Oleh karena itu, integrasi teknologi dan media pembelajaran interaktif dapat menjadi langkah inovatif dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Prancis yang lebih efektif dan menyenangkan. Dengan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan memacu peningkatan keterampilan berbicara bahasa Prancis secara signifikan. Demikian laporan best practice dari saya, Renova Aprilian. Sekian dan terima kasih.